Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya nak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan mempelajari tematik bahasa Indonesia, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan, hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Menyimpulkan laporan berarti mengambil intisari atau informasi penting dari laporan, kemudian menyusunnya ke dalam penyataan dengan bahasa sendiri. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan teks. Selanjutnya, informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Lanjut ke langkah-langkah membuat kesimpulan. Pertama, bacalah seluruh teks dengan seksama. Membaca seluruh teks dengan seksama adalah salah satu langkah untuk memperoleh informasi secara keseluruhan. Yang kedua, pahami intisari. Intisari suatu bacaan dapat ditentukan berdasarkan ide pokoknya. Langkah yang ketiga, perhatikan topik yang dibahas. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Langkah yang keempat, carilah ide pokok dari setiap paragraf. Nah, kita sudah mempelajari ide pokok pada kelas 5. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Nah, ada juga kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Langkah yang terakhir, simpulkanlah dengan bahasa sendiri. Menyimpulkan dengan bahasa sendiri dari ide pokok. Menentukan ide pokok paragraf. 1. Tandai beberapa kata dalam satu paragraf. 2. Kenali ciri kalimat utama dan kalimat penjelas. 3. Kalimat penjelas bersifat pendukung. Yang keempat, perluas kemampuan analisa ide pokok. Ide pokok di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Ide pokok di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Nah, ada juga ide pokok di tengah paragraf disebut paragraf ineratif. Berikut ini adalah contoh menentukan ide pokok. Nah, ini ada satu paragraf, perhatikan cairan yang masuk ke tubuhmu. Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Kenapa? Jika kekurangan cairan, kita bisa terkena dehidrasi. Nah, saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang dan badan kita juga akan terasa lemas. Bisa Ananda perhatikan pada paragraf tersebut, ide pokoknya terdapat di awal paragraf atau yang disebut dengan paragraf deduktif. Nah, inilah salah satu contoh paragraf deduktif. Nah, itu dia video pembelajaran kita hari ini ya nak. Ustazah akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.